Halo Sobat Muda, balik lagi di channel gue Perspektif Muda. Buat teman-teman yang baru pertama kali datang di channel ini, salam kenal semuanya. Perkenalin, nama gue Felix, gue adalah seorang YouTube content creator dari Indonesia. Dan kali ini gue mau bagiin perspektif hukum, pandangan hukum soal merger. Gue tulis di judulnya, hati-hati bagi pengusaha yang mau melakukan merger. Lihat ketentuannya, karena ketentuannya itu menyatakan bisa dikenakan denda, gitu kan, denda 1 miliar per hari. Itu hati-hati. Kenapa bisa begitu dan apa sih yang melatar belakangi itu? Dengerin video ini makanya gitu. Nah, sebelum kita ke situ, kita harus jelasin dulu apa sih merger. Merger itu diatur di Undang-Undang PT. Di Undang-Undang PT itu apa sih? Ibaratnya buku kamusnya, dasarnya untuk perseroan. Untuk kita tahu segalanya tentang perseroan terbatas ya di UU PT nomor 40 tahun 2007 gitu kan. Nih, gue bacain nih ya, biar nggak bener-bener salah nih. Tentang merger ada di pasal 1 ayat 9. Merger tuh kalau di UU PT dibilang itu penggabungan. Penggabungan tuh apa sih? Adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada, yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum pada perseroan yang menerima penggabungan, dan selanjutnya status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. Ruwet gak bahasa? Kalau ruwet gua translate. Kurang lebih gini, penggabungan ada perusahaan A, ada perusahaan B, gitu kan. Nah, yang mau merger ini kan dua-duanya nih. Jadi harus ada surviving entity, harus ada yang akhirnya hilang, gitu. Nah, surviving entity contohnya si B nih. Jadi A yang mau bergabung B, bukan B yang bergabung A, gitu kan. Nah, jadi nanti ada dua pihak, di mana si A ini nanti kalau dia udah ke B, berarti A ini hilang. Jadi tinggal satu perusahaan aja. Jadi perusahaan B yang sekarang ada itu ada perusahaan penggabungan, ada A-nya di dalam si B. Jadi bilang oh perusahaan B, iya tetap perusahaan B, tapi di dalam itu ada A. Contohnya misal direktur utamanya masuk ke B, karyawannya masuk ke B, mesin-mesin yang ada di A jadi ke B, kayak gitu. Nah, aktiva, pasiva, aktiva itu kan berarti hartanya, nah asetnya itu kan yang gue bilang tadi, bahan produksinya, atau ada pasifanya, dia juga beralih gitu. Dan habis beralih itu si A hilang, jadi tinggal namanya surviving entity. Surviving entity itu apa? Badan yang survive setelah merger itu, penggabungan kan, dia menggabungkan jadi satu. Ada dua orang gabung jadi satu, ya udah gitu loh. Contoh, ada roda sendiri, pabrik bikin mobil, tapi dia nggak punya pabrik bikin roda khusus roda, dia merger sama pabrik roda. Jadi dia sekarang jadi 3 pabrik mobil, tapi di mana sih Pak? Di dalam pabrik mobil ada dia divisi buat khusus bikin roda, di mana divisi khusus bikin roda itu adalah perusahaan A yang dia merger, kayak gitu. Nah, lalu kita harus lihat kan kaitannya ini kenapa bisa kena denda. Itu kan merger yang kita kalau misal nggak sesuai sanksi itu bisa kena denda, bisa kena ketentuan. Kenapa bisa kena ketentuan? Masa gue merger aja udah ditulis, pada merger boleh kan tuh buktinya ditulis. Kenapa gue kena ketentuan? Kalau lu melanggar persaingan sehat, persaingan usaha yang sehat, pasar persaingan sehat gitu. Apa sih itu? Persaingan usaha itu intinya ya sama-sama bersaing di pasar bersangkutan. Yang sama pasar bersangkutan tuh apa? Contohnya nih, orang sama-sama jual teh semua gitu kan. Harganya udah dikong-kali-kong. Lu nggak boleh lebih dari goceng, nggak boleh lebih dari 5.000. Kita semua taruh 5.000 biar customer gak ada pilihan gitu. Kalau nggak gini, yang lebih gampang lagi, ada di satu pasar masyarakat mau beli teh. Mestinya yang jual teh itu ada kios 1 sampai 10. Jadi mestinya ada 10 penjual, tapi sama dia kios 1 sampai 10 dia beli semua. Jadi orang mau beli di kios nomor 1, nomor 5, nomor 8, nomor 10, nomor 7, nomor 2, belinya sama dia.
harganya berarti harga dia kan, teh yang terjual juga teh dia. Orang kalau nggak suka teh dia bisa beli tempat lain, nggak bisa, karena teh yang jual dia doang gitu. Nah itu persaingan usaha yang tidak sehat, karena dia nggak customer nggak di pasar bersangkutan yang sama, di satu pasar ekosistem yang sama, di mana semua yang jual teh semua kan. Karena kan nggak ada yang jual yang kopi. Contohnya bisa kalau mau sehat, oh ada teh, ada substitusinya, ada kopi, oh ada kopi, ada teh, oh ada penjual A, ada penjual B. Gue nggak suka penjual A, mungkin rasanya kurang enak, gue bisa ke penjual B. Oh penjual A lebih enak tapi harganya lebih mahal, gue mau yang agak lebih murah, bisa ke penjual B. Bisa ganti-ganti. Ada persaingan yang sehat, ada persaingan. Contoh waktu dulu awal Gojek berdiri, itu kan sebenarnya gak ada persaingan, gak ada Uber, gak ada Grab, belum ada. Jadi nggak apa-apa, dia nggak melanggar persaingan yang sehat ketika dia melakukan monopoli pasar semua pada Gojek, karena emang gak ada persaingan, emang gak ada yang buat, jadi itu boleh. Tapi ketika udah ada Grab yang masuk, terus Gojek tiba-tiba bikin jadi peraturan, jadi Grab nggak boleh, ya itu nggak boleh, itu melanggar persaingan usaha yang sehat gitu. Jadi ekosistem yang sama, ekosistem apa, sama-sama aplikasi daring, aplikasi transportasi online, ya orang boleh gitu loh untuk sama-sama berkompetisi. Ada Gojek, ada Grab gitu, dulu ada Uber gitu kan. Iya sama halnya, ada kopi, ada teh, ada penjual A, penjual B. Ini nggak boleh, cuma boleh gua yang jual di sini, harga gua yang tetapin. Ya itu kan merusak persaingan usaha gitu. Ininya tuh persaingan usaha kayak gitu. Nah jadi penggabungan yang dilakuin tuh nggak boleh menciptakan itu. Contohnya dia kolaborasi sama perusahaan lawan dia. Nih contoh, dia perusahaan A nih, distribusi barang makanan yang distribusi masker. Terus dia cuma ada satu perusahaan lagi lawan dia yang distribusi masker juga. Terus dia merger sama itu perusahaan, jadi kan perusahaan masker satu-satunya sekarang siapa? Dia. Nah nggak boleh gitu loh. Kenapa? Karena merger dia merusak persaingan usaha yang sehat. Kalau Gojek kenapa boleh tadi sendiri? Karena kan dia nggak merger, emang dia bikin perusahaan, terus nggak ada perusahaan yang lain. Kalau lu nggak mau gua monopoli, ya lu bikin perusahaan yang sama gitu loh. Kalau itu kan, kalau yang tadi contoh yang masker itu kan udah ada perusahaan bersaing nih, dua-dua bersaing secara harga, bersaing secara kualitas, bahan maskernya, harganya gimana, distribusinya, promosinya, diskonnya, apanya, kan sama-sama bersaing secara sehat. Karena dia nggak mau, dia beli, dia suruh merger perusahaan yang satu lagi yang lawan dia satu-satunya itu. Jadi dia yang kendaliin harga, dia yang kendaliin kualitas, orang nggak bisa beli tempat lain selain dia. Nah itu nggak boleh gitu, merger kayak gitu yang bisa kena ketentuan 1 miliar itu. Nah jadi di dalam merger itu dibilang bahwa kan tadi gue udah bilang kan tujuannya untuk ngurangin pesaing kan. Jadi pesaing si masker yang lawan masker itu kan nggak ada, tinggal dia doang. Dia yang kontrol harga, pesaingnya nggak ada, kualitas dia yang kontrol. Dia mau kasih kualitas jelek, orang juga mau nggak mau beli sama dia karena nggak ada pesaing. Pesaingnya udah di merger sama dia. Nah itu kan nggak boleh, merusak gitu kan. Nah jadi akhirnya keuntungan yang didapatkan juga jadi lebih gede. Karena dia sendiri, dia yang kontrol, dia monopoli kan. Kayak lu main monopoli deh, lu punya rumah banyak banget, lu punya hotel banyak banget, orang tiap kali pakai dadu ke hotel lu ya harus bayar semua kan, ya kayak gitu. Nah jadi itu bisa hati-hati gitu loh, karena nggak boleh menciptakan monopoli gitu. Dimana di Undang-Undang Perseroan Terbatas UU PT nomor 40 tahun 2007 pasal 28 ayat 1 dibilang pelaku usaha nggak boleh melakukan penggabungan, peleburan badan usaha yang mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha nggak sehat. Jadi nggak boleh. Yang tadi gue bilang nggak boleh kalau misalnya ada merger, udah gitu dibuat merger, tapi dia merusak persaingan usaha nggak sehat, itu nggak boleh gitu loh. Jadi di mana di dalam merger itu ada ketentuan-ketentuannya, di mana dalam pasal 29 ayat 1 dalam melakukan merger harus terpenuhi beberapa ketentuan. Yang pertama, merger baru boleh dilakukan jika nilai asetnya atau nilai penjualannya itu mencapai nilai batasan tertentu. Diwajibkan untuk memberikan laporan gini. Gue jelasin. Merger, di dalam merger sebenarnya perusahaan boleh merger, nggak boleh. Tapi untuk merger tertentu dia harus buat laporan. Laporan apa sih yang mesti dia buat? Dia harus lapor ke namanya KPPU gitu. Yang membawahi, mengurusi tentang persaingan usaha gitu. Dia menjamin persaingan usaha yang terjadi antara para pelaku usaha itu sehat gitu loh. Jadi dia harus laporin kalau misalnya nilai asetnya dia mencapai atau nilai penjualannya dia mencapai suatu nilai batasan tertentu, dia harus membuat laporan ke KPPU, nih gue mau merger boleh nggak gitu, karena udah mencapai nih nilai yang lu bilang gitu. Nah
Udah gitu dibilang laporan itu selambat-lambatnya, berarti paling lambat dikasih harus 30 hari sejak tanggal penggabungan peleburan terjadi gitu. Jadi udah terjadi nih, jadi harus lapor cepet-cepet dalam jangka waktu 30 hari ini. Gue kemarin ini ngelakuin merger sama perusahaan ini, udah mencapai loh nilai ini, jadi harus buat laporan gitu. Kemudian jika kita merujuk ke PP Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 Pasal 5 ayat 2 dibilang bahwa nilai aset yang tadi dibilang itu nilai aset berapa sih? 2 triliun terdiri atas nilai aset 2 triliun 500 miliar rupiah dan atau nilai penjualan 5 triliun rupiah. Jadi kalau perusahaan lu merger, nah habis merger lu jual, enggak, habis merger tiba-tiba di bursa, di saham, pas dicek nilai jualnya, kalau dijual tuh perusahaan bisa mencapai 5 triliun atau lebih, ya lo harus buat laporan. Atau ketika nilai aset perusahaan yang tadinya nggak nyampe nih, pas digabungin ternyata habis digabungin nyampe 2 triliun 500 miliar rupiah, ya lo harus lapor ke KPPU nih gue melakukan merger gitu. Jadi udah jelas kalau misalnya mencapai nilai asetnya tadi 2 triliun 500 miliar rupiah atau nilai penjualan 5 triliun, ya lo harus lapor KPPU. Itu udah jelas ya berarti. Nah, bahkan di aturan KPPU-nya aja udah ditulis sama persis. Kalau lo mencapai 2 triliun 500 sama 5 triliun, lapor ya. Ada di peraturan komisi KPPU gitu, peraturan komisi persaingan usaha gitu kan. Jadi udah jelas di perkom di KPPU-nya aja udah tulis. Jadi ya lo nggak boleh nih ngelanggar ini, hati-hati gitu. Nah, dibilang kalau nggak dilakuin itu, nggak dilaporin itu dalam waktu 30 hari, hati-hati. Di PP Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 Pasal 6 dibilang pelaku usaha dikenakan hukuman. Dikenakan hukuman apa? Sanksi administratif nih ya. Ini karena ini penting, gue deketin ini, super deket ini. Karena ini penting, jadi bisa dikenain hukuman sanksi administratif berjumlah sebanyak 1 miliar rupiah per hari. Mampus gak lu? 1 M per hari, cok. Bayar tuh 1 M per hari, kenyang-kenyang tuh. Lu nggak lapor, gua nggak mau lapor, celeng nggak mau lapor. 1 M per hari, hati-hati. 2 hari 2 M, seminggu 7 M, 2 minggu 14 M, hati-hati ya. Tapi ya ada sih di ketentuannya maksimal 25 miliar rupiah ya. Jadi kalau lu merasa lu diri lu kaya banget, ya lu nggak mau lapor ya, kena deh 25 M ya, asalkan lu siap bayar 25 M ya udahlah ya. Hati-hati juga nih. PP Nomor 57 Tahun 2010 Pasal 9 dia memaparkan di mana KPPU itu berhak untuk menilai perusahaan. Jadi makanya ada yang bilang mau cari aman, udah kalau emang lu udah menurutnya sekiranya udah mendekati segitu, udah lapor gitu. Bahkan kata KPPU-nya mendingan kalau di aturan ini kan dibilang setelah. Nah, kalau bisa sebelum lu ngelakuin merger, lu udah konsultasi dulu sama KPPU. Lu konsultasi sama KPPU, nih KPPU gue mau merger kayak gini, konsultasi sama dia. Oh ya udah fix boleh. Jadi kalau KPPU kalau aturan apa-apa lu udah, nih tuh dulu gue udah bilang ya ke KPPU ya, nggak bisa ya, gue udah konsultasi katanya oke, udah aman, nggak melanggar, gue nggak perlu lapor. Atau oh ternyata lu perlu lapor, jadi kan lu udah pasti aman kan. Atau lu udah konsultasi, oh ini mah nggak nyampe, nggak apa-apa, perusahaan kakak mah belum nyampe, nggak usah lapor ke KPPU, belum nyampe kok, nggak bakal kena 1 M, nggak apa-apa. Jadi kalau lu mau aman, lu konsultasi dulu, lu lapor dulu ke KPPU, nih gue mau merger, boleh nggak, oke nggak, harus lapor nggak gitu. Jadi aman gitu loh. Karena kalau di aturan kan cuma setelah, tapi menurut KPPU berdasarkan yang gue pelajarin di kampus juga, komisioner KPPU yang dulu waktu kita ngobrol-ngobrol berbincang, beliau bilang lapor aja, kasih tahu konsultasi sama pihak KPPU, bener nggak, harus nggak merger gua harus dilaporin nggak gitu. Dan orang pihak-pihak di luar sana juga bilang mendingan lo laporin, mendingan lo bilang lo merger daripada nanti lo kena 25 M, nggak lucu lo gitu. Karena banyak yang banyak sampai gue ngajuin pertanyaan kayak gini, Pak kok bisa sih Pak
orang hitung nih nggak nyampe kok nilai penjualan atau nilai asetnya segitu, sementara di KPPU bisa. Karena KPPU hitungnya beda. KPPU hitungnya dia mempertimbangkan aspek nasional, dia mempertimbangkan aspek ekonomi masyarakat, dia mempertimbangkan faktor geografi, dia mempertimbangkan banyak hal. Mungkin kalau perusahaan dia cuma mempertimbangkan di perusahaan dia doang, di lingkup internal perusahaan dia doang, makanya perhitungannya bisa beda. Nah makanya biar lu nggak kena denda sama KPPU, udah lu suruh aja dia, lu langsung konsultasi sama dia, bener nggak nih, lu coba hitung nyampe nggak nyampe, gua merger kasih tahu ke lu gitu. Jadi harus jelas gitu loh, karena ya karena nih KPPU tuh berhak, yang tadi gue bilang KPPU tuh berhak untuk menilai berdasarkan pasal 3 ayat 2 dan 3 serta pasal 5 itu dia jelasin di PP nomor 57 tahun 2010 pasal 3 ayat 2 dan ayat 3 serta pasal 5. Dia bilang bahwa KPPU tuh berhak untuk menilai hasil merger lu tuh berapa, dia berhak nilai. Dan jadi lu gak bisa bilang wah ini berdasarkan perhitungan gue nggak kena, nggak peduli, yang berhak nentuin itu dia. Jadi ya udah cari aman aja, konsultasi dulu sebelum dan sesudah gitu. Kalau regulasi bilang sesudah, komisioner bilang sebelum, lebih baik sebelum sama sesudah. Ya udah dua-duanya aja, sebelum lo konsultasi aman, udah selesai. Kalau emang lo masih ragu, konsultasi juga sesuai aturan hukum, jadi udah pasti lo nggak kena kayak gitu loh. Jadi kalau kita lihat nih, ada kasus nih ya, gue jelasin dikit. Ada kasus Grab sama Uber gitu. Dimana Grab sama Uber waktu itu hasil habis dia mengakuisisi, dia merger gitu kan, akhirnya Uber kan nggak ada, jadi dibeli sama Grab. Nah, dibilang ada persaingan, dibilang wah ini bisa menimbulkan nih persaingan nggak sehat nih di transportasi online Asia Tenggara. Karena yang Uber semua di Grab semua kan, dan berdasarkan data itu Grab tuh menjadi dekakon pertama di Asia Tenggara, punya nilai perusahaan di atas 10 miliar dolar AS atau dolar Amerika Serikat, atau di atas 140 triliun. Nah tadi gue lihat ya, nih nilai merger akuisisinya Grab sama Uber 140 T. Kita lihat ya, 140 T. Tadi dibilang harus lapor berapa ya? Kalau nilai aset 2 triliun 500 miliar rupiah, nilai penjualan 5 T. Gua tanya sekarang ya, kita lihat nih. Sekarang nilai perusahaan dia 140 T. Jauh nggak di atas ketentuan KPPU? Jauh kan? Ya udah, kalau jauh berarti harus nggak dia lapor dalam jangka waktu 30 hari? Harus. Dan karena ini gede banget, viral banget, KPPU udah bilang, bahkan sebelum lo merger lo kasih tahu dulu ke kita, karena lo udah pasti kena gitu sebelum sesudah. Jadi makanya kesimpulannya sobat muda semua, khususnya untuk para pelaku usaha, sebelum melakukan merger, kalau kalian udah hitung-hitung udah mendekati segitu, mendingan lapor, konsultasi ke KPPU. Jadi ada apa-apa nih, gue udah konsultasi KPPU, dia buat aturan baru, berubah BBB, udah aman, lu udah ada safeguard, lu udah ada bukti, lu pernah ngomong ke KPPU. Jadi oh iya, karena lu udah ngomong sebelum aturan baru berlaku, ya udah lu berlaku aturan lama atau gimana, atau ada apa gitu kan, karena lu udah konsultasi. Jadi cari aman, konsultasi ke KPPU, suruh dia hitung, suruh dia lihat, supaya perhitungannya ini bukan perhitungan lu, perhitungan berdasarkan KPPU. Jadi kalau lu kena tetap udah kehitungan KPPU, lu bisa wah ini KPPU nih, gue udah berdasarkan hitungan lu, kenapa lu masih kena denda? Nah jadi kan oh iya, bukan perhitungan lu ya, perhitungan gue. Oh oke gitu, jadi nggak kena. Jadi kayak gitu cara atau triknya. Jadi oke ya udah, ini udah panjang banget. Oke, udah sekian aja video dari gua tentang merger, persaingan usaha, dan gimana sih biar lo nggak kena denda 1 miliar per hari ya kayak gini gitu. Semoga bermanfaat buat siapapun yang nonton video ini. Jangan lupa untuk donate di link di bawah yang udah gue taruh kalau misalnya kalian ngerasa video ini bermanfaat dan video ini memberikan pandangan buat kalian. Sampai jumpa di video perspektif hukum berikutnya. Bye.